Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Narya Hendrik dari Suara. Di sini saya akan menjelaskan terkait final project saya dari Accelerates Acceleration Program Data Analyst. Di sini kita akan memulai dengan perkenalan dulu. Jadi di sini kita akan membuat suatu data analysis final project yang mana nantinya dimulai dari data preparation hingga pembuatan dashboard atau pembuatan visualisasi datanya. Dan di sini saya memilih data kedua atau data motor vehicle collision atau disebut juga dengan data kecelakaan kendaraan. Dan di sini nantinya akan ada beberapa table atau beberapa kolom dan juga ada beberapa data di mana disediakan ada 3 data yang nantinya akan kita gabungkan menjadi satu seperti itu. Dan di sini kecelakaan kendaraannya itu ada di wilayah bagian New York ya, teman-teman. Oke. Ya, di sini ada roadmap-nya. Jadi di sini kita akan melihat, kita akan tahu bahwa kita akan memulai dari data preparation, kemudian data mart, kemudian ada machine learning sebelum nantinya kita akan masuk ke dashboard analytics, di mana pada data preparation di sini kita akan mentransform suatu data yang mana di sini kita akan membersihkan nolnya dan juga kita juga bisa menstandarisasi datanya. Jadi tergantung dari peserta harus ataupun mau membuat data itu seperti apa gitu ya. Jadi mau digunakan seperti itu. Kemudian data mart, di sini data mart itu apa? Jadi data mart itu nanti kita akan nge-save atau kita akan menyimpan data yang sudah dipreparasi ataupun data yang tadinya kotor gitu ya, jadi bersih dan akan dimasukkan ke data mart, atau di sini kita akan menggunakan PostgreSQL database. Kemudian kita akan masuk ke machine learning, di mana di machine learning ini kita akan membuat EDA atau eksplorasi data analisisnya dan juga model dari machine learningnya, di mana di sini kita akan menggunakan bantuan Python ya. Dan terakhir kita akan membuat dashboard analitiknya, di mana di sini saya menggunakan Tableau dan akan ada satu dashboard, 6 chart dan ada warna merah untuk paletnya seperti itu. Oke, untuk latar belakang dari data ini, di mana kita tahu bahwa kecelakaan lalu lintas ini merupakan hal yang tidak bisa dianggap remeh ya teman-teman, di mana kecelakaan lalu lintas di New York City itu merupakan masalah yang begitu serius karena tiap tahunnya ada ribuan atau bahkan lebih dari itu kecelakaan yang terjadi di New York City ini sendiri. Dimulai dari bisa menjadi cedera, terus juga bisa meninggal atau mungkin juga tidak terjadi apa-apa gitu ya. Dan untuk menghandle atau untuk mengantisipasi ataupun untuk meminimalisasi dari traffic accidents ini, kita bisa menggunakan machine learning dan juga data visualisasi, yang mana dari sini kita akan menganalisis data insiden kecelakaannya itu dan memvisualisasikan datanya terkait informasi aktual yang didapatkan dari data yang ada seperti itu. Nah, di sini kita juga bisa melihat tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan juga metodologi penelitiannya. Dan di sini tujuan penelitiannya itu tentunya adalah membuat data visualisasi dan juga model machine learning-nya. Di mana machine learning yang kita gunakan adalah regresi ya. Dan di sini research benefit atau manfaat penelitiannya tentunya kita bisa menampilkan data visualisasi yang bisa membuat pembaca itu paham dan juga mengerti, sehingga informasi yang disampaikan itu bisa dapat diterima dan juga dipahami oleh pembaca yang tentunya kurang begitu awam dengan angka ataupun data seperti itu. Kemudian metodologi risetnya
Di sini penulis atau saya sendiri itu menggunakan data sekunder yang mana didapatkan dari trainer terkait motor vehicle collision ataupun kecelakaan kendaraan, ya. Di sini saya akan menggunakan beberapa tools, di mana ada 6 tools, yakni Excel, PostgreSQL, Pentaho, The Beaver, Tableau, dan juga Python, di mana masing-masing mempunyai tugasnya, di mana Excel ini nanti akan menjadi data ataupun menjadi awalan dari data yang akan kita pakai, ya. Jadi di situ kita akan melihat datanya itu seperti apa di Excel. Kemudian di PostgreSQL nanti kita akan menghubungkan database-nya. Lalu di Pentaho kita akan membuat data preparasinya atau kita membersihkan datanya. Lalu untuk di The Beaver itu nanti kita akan memasukkan database atau membuat data mart pada software tersebut. Lalu di Tableau kita akan membuat visualisasi datanya, dan di Python kita akan membuat machine learning-nya. Oke, di sini kita bisa melihat ada banyak data, di mana ini merupakan data dari kecelakaan motor atau kecelakaan mobil, ya. Di mana di sini sangat banyak sekali kolomnya, dan juga tentunya juga banyak sekali datanya. Dan ini sekali lagi saya tekankan bahwa data yang saya pakai adalah data kedua. Kemudian pada data ini terdapat 3 data yang terpisah. Jadi ini data yang pertama, kemudian ini data yang kedua, dan ini data yang ketiga, di mana masing-masing data ini memiliki kolom yang sama. Dan di sini terdapat 29 kolom yang ada pada data tersebut, ya. Kemudian kita akan masuk ke data preparation-nya. Di sini kita menggunakan software Pentaho, dan saya juga udah membuat alurnya atau data preparation-nya. Dimulai dari text file input, kemudian if field value is null, select value, sort rows, string operation, dan juga table output. Kita akan masuk saja ke Pentaho-nya. Jadi di sini kita bisa melihat kita akan menggunakan text file input terlebih dahulu. Di sini memasukkan foldernya, di mana folder yang saya pakai namanya itu vehicle, di mana di dalam satu folder itu terdapat 3 data, yaitu data 1 yaitu data 3 yang nantinya akan digabung. Kemudian pada bagian konten, di sini kita akan menggunakan separator titik koma dengan file type CSV, dan jangan lupa formatnya itu adalah Unix. Oke, kemudian if field value is null ini adalah mengganti variabel yang ada di data, salah satunya atau diantaranya itu ada borrow, on street name, cross street name, off street name, dan juga contributing factor vehicle dari 1 sampai 5, dan juga vehicle type code dari 1 sampai 5, di mana yang nol itu kita ganti dengan unknown gitu. Lalu kita akan masuk ke select value. Nah, di select value ini kita akan mengganti namanya saja agar bisa dipahami dengan baik. Kemudian di sort row kita mengurutkan barisnya, di mana di sini saya mengurutkan field date sama time agar dia itu dari awal, dari atas, ya. Jadi ascending gitu. Kemudian di sini juga ada string operation. Nah, di string operation ini gunanya untuk apa? Gunanya adalah untuk membuat huruf dari setiap kata itu semuanya itu kapital gitu, ya. Jadi sebelumnya itu hurufnya tidak beraturan, ada yang hurufnya besar, ada hurufnya kecil. Jadi di sini saya samaratakan untuk semua field itu hurufnya besar seperti itu, ya teman-teman. Dan di sini kita menggunakan trim type bot dan juga upper, ya. Oke, di sini kita juga menggunakan table output untuk mengekspor data ataupun tabelnya itu ke The Beaver ataupun ke database lokal kita, di mana database
connectionnya di sini kita menggunakan tugas ETL, lalu target skemanya adalah vehicle collision new, dan target table-nya vehicle collision new banget. Dimana di sini sebenarnya saya menggunakan target skemanya itu vehicle collision ya teman-teman, dan target table-nya juga vehicle collision, namun di sini sebagai contoh saja. Oke, dan di sini juga jangan lupa untuk mencentang truncat table dan juga specify database field-nya. Lalu juga di sini juga kita get field semuanya ya teman-teman, sehingga semuanya beres dan kita bisa melihat hasilnya di The Beaver. Oke, di sini kita akan melihat hasil dari vehicle collision-nya. Nah, jadi di sini sudah tergantikan ya, yang semulanya itu 0 menjadi unknown, namun di latitude dan juga longitude-nya ini masih ada 0 karena terdapat kegagalan dalam proses proses zip code-nya seperti itu. Sehingga di sini juga kita tidak bisa sembarang untuk menghapus suatu baris. Jadinya itunya nanti bisa menjadikan insight dari datanya itu tidak sesuai seperti itu, sehingga diputuskan untuk tetap ada 0 di bagian numeriknya, yaitu di zip code, latitude, longitude, dan juga location. Oke, baik, kita kembali ke PPT. Jadi setelah data preparation kita sudah lakukan dan juga data merge juga kita sudah lakukan, kita akan masuk ke machine learning. Jadi di sini machine learning-nya sudah saya run, dan di sini kita mulai dengan mengimport datanya seperti biasa. Kemudian di sini kita melihat data infonya. Lalu di sini juga kita bisa melihat menampilkan 10 baris pertama dari datasetnya. Dan di sini kita bisa melihat hasil dari EDA-nya dimulai dari pie chart-nya, dan di sini kita bisa melihat bahwa yang paling besar itu ialah di bagian unknown ya teman-teman, dengan 31,1%. Lalu di sini juga kita akan mencari jumlah total injure atau jumlah total luka-luka untuk setiap label borough, dan di sini kita bisa melihat bahwa unknown itu paling tinggi dengan hampir 40.000 ya. 400.000. Kemudian di sini kita akan mencari jumlah total kill, sama unknown juga paling besar sekitar 2000. Lalu di sini juga terdapat jumlah total kill berdasarkan tahun kecelakaan, dan kita bisa melihat bahwa tahun 2013 itu merupakan tahun kecelakaan paling besar atau paling banyak terjadi kill ataupun terjadi pengguna jalan yang kecelakaan itu mengalami ataupun tewas atau meninggal itu paling banyak di tahun 2013. Lalu di sini juga ada jumlah total injure berdasarkan tahun kecelakaan, paling tinggi itu bisa kita lihat di tahun 2017, dan kita bisa melihat bahwa dari rentang 2016 hingga 2019 itu cenderung hampir sama, namun yang paling tinggi adalah di tahun 2018 ya teman-teman ya. Nah, di sini kemungkinan sekitar 120 ribuan. Dan di sini kita menggunakan package Seaborn, import Seaborn as SNS, dan di sini kita bisa melihat scatter plot di mana X-nya itu total kill dan juga Y-nya itu total injure. Dan di sini juga kita bisa melihat scatter plot dari data yang kita sediakan, di mana di sini kita menggunakan hue atau warna itu sesuai bawahnya ya. Jadi biru untuk unknown, kuning Brooklyn, hijau Queens, merah Manhattan, terus juga ungu Staten Island, dan coklat itu Bronx. Dan di sini juga seperti itu. Di sini kita bisa melihat box plotnya. Nah, ini data correlation-nya, di mana di sini bisa dilihat banyak sekali, dan kita bisa melihat
antara variabel satu dengan variabel lain itu memiliki korelasi yang seperti ini ya teman-teman. Kemudian ini heat map-nya, dan kita akan masuk ke machine learning-nya atau membuat modelnya, di mana di sini kita bisa melihat total collision, di mana kita mendapatkan jumlah total kecelakaan itu sebesar 1.905.258 dengan rata-rata jumlah terluka itu sebesar 0,5802 ya, sekian. Dan di sini kita melihat describe datanya atau deskripsi statistiknya, dimulai dari count, mean, standar deviasi hingga maksimalnya. Nah, di sini juga ada jumlah kecelakaan berdasarkan faktor kontribusi kendaraan yang pertama. Di sini kita bisa melihat yang paling besar itu atau yang paling banyak itu adalah unspecified atau tidak spesifik ya. Itu sebesar 659.027, dan yang paling sedikit itu 1 di sini sebanyak 10. Kemudian di sini kita menggunakan package sklearn untuk menggambarkan nantinya model linearnya seperti itu teman-teman, dan juga kita menggunakan package scalar matrix yang mana nantinya kita akan melihat skor akurasinya. Dan di sini untuk X-nya itu data features dan Y-nya itu data target, dan di sini kita memisahkan data training dan juga data testingnya. Dan di sini bisa dilihat kita akan mendapatkan akurasi modelnya sebesar berapa dan juga koefisien serta intercept modelnya itu seberapa. Dan di sini kita mendapatkan akurasi model yang sangat tinggi, yaitu sekitar 0,9999685 sekian, atau sama dengan 99,997%. Di mana di sini juga kita bisa melihat bahwa koefisien modelnya itu 0,018147 dan juga minus 11,964 sekian. Sehingga ini bisa menunjukkan bahwa model memiliki tingkat akurasi yang sangat tinggi dalam memprediksi jumlah orang yang terbunuh dalam kecelakaan berdasarkan fitur-fitur total injure dan juga total collision-nya. Di sini kita juga bisa melihat untuk total injure di sini 0,018147 dan juga total collision-nya sebesar minus 11,9643 sekian, dan menunjukkan bahwa peningkatan jumlah orang terluka itu memiliki pengaruh positif terhadap jumlah orang yang terbunuh, sementara peningkatan jumlah tabrakan atau total collision itu memiliki pengaruh negatif. Sehingga kita dapat menyimpulkan dari model machine learning yang kita buat, ada dua fitur yang digunakan, yaitu jumlah orang yang terluka atau total injury dan juga jumlah tabrakan atau total collision, di mana ini berguna untuk memprediksi jumlah orang yang terbunuh dalam kecelakaan. Dan dari ini kita bisa melihat bahwa peningkatan jumlah orang yang terluka itu memiliki pengaruh positif terhadap jumlah orang yang terbunuh. Artinya semakin banyak orang yang terluka dalam kecelakaan, kemungkinan orang yang terbunuh juga meningkat. Dan juga di sisi lain, peningkatan jumlah tabrakan memiliki pengaruh negatif terhadap jumlah orang yang terbunuh. Yang mana semakin banyak tabrakan terjadi, kemungkinan jumlah orang yang terbunuh itu juga cenderung lebih rendah. Dengan ini kita bisa melihat bahwa faktor jumlah orang yang terluka dan juga jumlah tabrakan itu memiliki peran penting dalam mempengaruhi tingkat keparahan kecelakaan dan juga korban yang terbunuh. Oke, kita lanjut. Setelah kita mendapatkan model machine learning-nya, kita akan masuk ke dashboard-nya. Nah, di sini kita bisa melihat visualisasi datanya. Dan di sini saya sudah membuatnya ya teman-teman. Kita slideshow. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa terdapat 6 chart, dan juga di sini juga ada teks dan juga ada BAN sebanyak 3, dan juga di sini ada filter 2 dan image 2, dan di sini juga tak lupa juga ada teks judulnya, yaitu New York City Motor Vehicle Collision. Di sini kita bisa melihat bahwa kolisinya itu sebanyak 1.905.260, kemudian total kill-nya itu 5.224, dan injuries-nya itu sebesar 1.105.341.
Di sini kita bisa melihat juga di sini ada total kecelakaan berdasarkan bulan dan juga borough. Di sini juga kita bisa melihat maps-nya, di mana kita bisa melihat boroughnya apa dan juga jumlah kecelakaannya itu seberapa, di mana yang paling besar itu dia lebih cerah. Jadi yang paling besar itu 25 ribuan, itu paling cerah. Mungkin di sekitar sini ya teman-teman. Ya di Brooklyn ini, di zip code 11.207. Di mana perhitungan jumlah kecelakaan kendaraannya itu sebesar 25.076. Nah, untuk total collision by month and borough, di sini kita bisa melihat bahwa kota unknown atau borough unknown itu yang paling tinggi total collisionnya ya teman-teman. Dan di sini kita bisa melihat juga ada teks di mana ada total 5.224 kill dan juga 1.905.260 collisions di tahun ini. Jadi ini mengacu pada BAN yang ini ya. Jadi dia otomatis ya teman-teman. Kemudian di sini ada fatalities by road users and borough. Di sini kita bisa melihat fatalitas berdasarkan pengguna jalan dan juga borough-nya. Di mana yang paling tinggi itu adalah person pada borough unknown yaitu sebesar 193.128 dan yang paling rendah adalah cyclist pada Staten Island yaitu sebesar 439. Dan di sini ada chart total collisions by day atau jumlah kecelakaan berdasarkan hari, di mana hari Jumat itu paling tinggi yaitu sebesar 304.502. Dan di sini ada bar chart yaitu top 5 causes by total collision atau top 5 besar penyebab kecelakaan, di mana yang paling tinggi itu adalah unspecified atau tidak terspesifikasi yaitu sebesar 699.027, diikuti oleh distraction atau driver inattention, failure to yield right of way, lalu following too closely dan juga braking unsafely. Dan di sini kita bisa melihat total vehicle yaitu kita mengacu pada chart ini di mana ada 5 besar jenis kendaraan berdasarkan total kecelakaan, di mana mobil sedan itu yang paling banyak mengalami kecelakaan yaitu sebesar 507.599, sedangkan yang paling kecil itu adalah taksi sebesar 78.698. Dan di sini juga teman-teman kita bisa memfilter sesuai dengan keinginan kita. Untuk ini kan kita menggunakan sepanjang tahun dari tahun 2012 hingga 2023. Di sini kita bisa memilih hanya misal tahun 2017. Oke, sudah terlihat. Di sini kita hanya melihat untuk tahun 2017 untuk semua borough ya teman-teman. Di sini kita bisa melihat bahwa ada 517 orang meninggal dan 231.007 kecelakaan di tahun ini. Nah, ini juga kita bisa memfilter sesuai borough. Di sini kita kan menggunakan borough semuanya. Di sini kita bisa memilih satu ataupun bisa multiple atau bisa lebih dari satu. Misal di sini kita akan memilih Staten Island aja. Nah, di sini kita bisa melihat di sini hanya Staten Island aja yang ditampilkan, mulai dari chart total collision by month and borough hingga nantinya juga top 5 vehicle by total collision-nya. Nah, di sini juga kita bisa selain ini kita juga bisa menambahkan kota yang lain atau kita bisa melihat dua kota sekaligus gitu ya teman-teman. Di sini kita bisa menambahkan Manhattan misalnya. Nah, di sini juga otomatis tertambahkan seperti itu. Oke. Dan di sini juga ada saya tambahkan image yaitu image dari Undip dan juga Serenade School. Baik. Lalu kita akan masuk ke tabel publiknya, di mana di sini saya juga mengupload atau memasukkan hasil kerja saya itu ke tabel publik. Di sini juga ada linknya tertera dan di sini bisa dilihat juga dan bisa diklik juga untuk year of date-nya, borough-nya sesuai dengan keinginan kita. Oke, kita masuk ke kesimpulan di mana kita bisa menyimpulkan bahwa berdasarkan
data visualisasi yang kita buat, machine learning yang kita buat tadi, bahwa borough yang memiliki jumlah kecelakaan yang paling tinggi sepanjang tahun itu ialah unknown, dan yang memiliki jumlah kecelakaan paling rendah itu ialah Staten Island, di mana borough Brooklyn dengan zip code 11207 itu menjadi borough dengan jumlah kecelakaan paling tinggi sepanjang tahun 2012 hingga 2023 jika tanpa borough unknown. Jumlah fatalitas berdasarkan pengguna jalan dan juga borough yang paling banyak ialah pengguna jalan persons pada borough unknown dengan total 193.128 persons. Sedangkan yang paling sedikit itu adalah cyclist pada borough Staten Island dengan total 439 cyclist. Dan hari Jumat adalah hari dengan peristiwa kecelakaan terbanyak dari hari lainnya sepanjang tahun dengan total 304.502 kecelakaan terjadi, diikuti dengan hari Kamis, Selasa, Rabu, Senin, Sabtu, dan juga Minggu. Lalu 5 besar penyebab dari terjadinya kecelakaan itu ialah unspecified sebanyak 659.027, dan yang paling sedikit itu adalah braking unsafely sebanyak 71.731 total kecelakaan. Dan sedan merupakan jenis mobil yang paling banyak mengalami kecelakaan sepanjang tahun dengan total kecelakaan sebesar 507.559. Dan kita juga tadi membuat suatu model machine learning regression di mana kita menggunakan dua fitur, yakni jumlah orang yang terluka dan juga jumlah tabrakan, yang mana menunjukkan suatu peningkatan jumlah orang yang terluka itu memiliki pengaruh positif terhadap jumlah orang yang terbunuh. Artinya semakin banyak orang yang terluka dalam kecelakaan, kemungkinan jumlah orang yang terbunuh juga meningkat. Baik, sekian dari pemaparan yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelas 38.